Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwina Aprianti dengan NIM A1C1190017. Saya dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia 2019. Baik, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang deproteksi gugus fungsi dalam sintesis kimia organik. Langsung saja. Nah, sintesis organik merupakan ilmu yang memudahkan kimiawan melakukan suatu penelitian dalam sintesis senyawa organik, sehingga sintesis organik merupakan suatu proses pembuatan senyawa organik, baik metabolit primer maupun metabolit sekunder, melalui proses semi sintetik. Kemudian ada 3 tantangan yang harus dipenuhi dalam merancang sebuah sintesis untuk senyawa tertentu. Yang pertama yaitu kerangka atom karbon atau kerangka kompleks yang diinginkan harus dirakit ataupun ditentukan dan disusun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu gugus fungsional yang menjadi ciri senyawa yang diinginkan harus diperkenalkan ataupun dirubah dari gugus lain ke posisi yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu jika muncul pusat stereogenik, maka harus diperbaiki dengan cara yang tepat. Kemudian, seperti yang telah kita ketahui bahwa gugus proteksi merupakan suatu gugus yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis kimia organik, yang mana gugus pelindung ini biasa digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar gugus tadi tidak ikut serta bereaksi dengan pereaksi ataupun pelarut selama proses kimia berlangsung. Nah, dalam banyak prepasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi ataupun pereaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut ataupun gugus tersebut harus dilindungi. Contohnya, lithium aluminium hidrida sangat reaktif, namun merupakan pereaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, pereaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi ketika proses reduksi ester ini dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, sehingga penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, suatu karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Nah, asetal tersebut kemudian disebut dengan gugus pelindung bagi karbonil. Nah, setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut dihilangkan atau bisa dilakukan dengan cara direduksi dengan asam berair. Hal ini disebabkan apabila suatu senyawa direaksi dengan asam, maka gugus pelindungnya akan hilang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya dengan setelah penambahan ini selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan mengembalikan ke gugus karbonil yang seperti semula. Maka tahapan yang demikian ini disebut dengan deproteksi. Selanjutnya yaitu, sehingga adapun perbedaan antara proteksi dan deproteksi adalah pada proteksi merupakan suatu gugus pelindung yang berperan ataupun berfungsi untuk melindungi gugus tertentu. Nah, kemudian sedangkan deproteksi memiliki peranan yaitu sebagai penghilang gugus pelindung tadi. Nah, sehingga gugus yang dilindungi pada proses sintesis kimia berlangsung tadi dapat kembali seperti semula. Nah, adapun hal yang menyebabkan terjadinya penghilangan gugus pelindung adalah yaitu yang pertama yaitu solvolisir dasar penguraian pelarut, atau sebagai contoh yaitu hidrolisis. Yang kedua yaitu hidrogenolisis. Yang ketiga logam berat, ion fluorida, asam atau basa, elektrolisis, eliminasi reduktif, beta eliminasi, oksidasi, substitusi nukleofilik, katalis logam transisi, dan enzim. Nah, contohnya yaitu misalnya untuk gugus keton atau karbonil
digunakan suatu gugus pelindung dengan dasar reaksi antara aldehid dan alkohol sehingga akan menghasilkan asetal dengan reaksi antara alkohol dan keton akan menghasilkan ketal. Nah, ini merupakan gugus keton dan yang di lingkari merah ini merupakan gugus ketoester yang sehingga nanti akan menghasilkan gugus ketal dari reaksi antara alkohol dan juga keton. Nah, adapun mekanisme reaksinya yaitu tahap pertama. Tahap ini merupakan reaksi penambahan gugus pelindung atau biasanya disebut dengan proteksi terhadap gugus keton. Nah, dengan menambahkan reagen etanadiol dan menggunakan pelarut TSOH dan benzen yang mana fungsinya yaitu untuk mendeaktivasi gugus karbonil pada ester atau alkil alkanoat sehingga gugus pelindung tidak melindungi gugus karbonil pada ester tetapi melindungi gugus ketonnya. Berarti yang dilindungi adalah gugus keton. Berikut ini merupakan struktur dari TSOH. Nah, dapat dilihat bahwa tahap ini gugus pelindung sudah terbentuk yaitu ketal yang dapat dipertahankan dengan adanya penambahan pada reduktor dan mudah untuk dilepaskan atau deproteksi menggunakan asam kalor. Nah, hal tersebut adalah syarat dari suatu gugus yang akan menjadi gugus fungsi yang mana untuk menjadi gugus pelindung, maka gugus tersebut harus mudah dimasukkan dan mudah juga untuk dihilangkan. Kemudian berikut ini merupakan mekanisme reaksi pada tahap 1, yaitu tahap yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di mana pada mekanisme ini terlihat bahwa O memiliki muatan yang negatif, maka dapat menyerang karbonil yang memiliki muatan positif, sehingga ikatan pada O tersebut lepas, maka demikian O menjadi muatan negatif, sehingga nantinya O akan mengikat H pada OH. Nah, setelah proses itu selesai, maka tahap selanjutnya adalah menghilangkan molekul air atau biasanya disebut dengan proses reaksi dehidrasi yang nantinya gugus ketal ini dapat terbentuk. Selanjutnya yaitu tahap 2. Nah, tahap ini adalah suatu tahap yang dimana tahapnya tersebut terjadi suatu reaksi reduksi oleh LiAlH4 sehingga dapat menjadi senyawa alkohol. Nah, berikut ini adalah mekanisme reaksinya dari tahap kedua. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap yang ketiga ini merupakan tahap akhir, yaitu pada tahap ini adalah tahap untuk menghilangkan ataupun memutuskan gugus fungsi yang ada dalam gugus, mohon maaf, untuk menghilangkan gugus pelindung yang ada dalam gugus fungsi tersebut. Nah, sehingga gugus fungsi dapat kembali seperti awal. Nah, proses ini biasa kita kenal dengan nama deproteksi. Nah, berikut adalah mekanisme reaksinya. Nah, pada tahap ini, OH dari air memiliki muatan negatif sehingga dapat menyerang H yang berada di sebelah atom O. Maka dari proses tersebut, ikatan O yang di sebelahnya itu menjadi rangkap dan ikatan O yang satunya lagi itu akan terlepas dengan ikatan tersebut sehingga O memiliki muatan yang negatif dan O dapat mengikat H dalam air yang nantinya akan menyebabkan etanadiol lepas, maka terbentuklah gugus keton tadi seperti sedia kala ataupun seperti semula. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahannya. Permasalahan yang pertama yaitu mengapa penghilangan ataupun pemutusan gugus pelindung harus dilakukan dalam suatu gugus fungsi. Nah, alasan saya memilih hal ini untuk dijadikan permasalahan adalah karena saya penasaran mengapa dalam suatu gugus fungsi perlu adanya gugus pelindung. Apa
Apa alasannya? Nah, yang kedua yaitu jelaskan setelah gugus fungsi dilindungi mengapa harus dilakukan deproteksi. Nah, alasan saya memilih hal ini untuk dijadikan permasalahan adalah saya penasaran mengapa dalam suatu gugus yang telah dilindungi maka gugus tersebut juga harus dihilangkan ataupun gugus fungsi yang telah ataupun gugus pelindung yang telah melindungi gugus fungsi tersebut harus dihilangkan. Nah, mengapa demikian? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada contoh yang telah saya berikan tadi, yaitu pada tahap mekanisme tahap 1 pada mekanismenya. Nah, mengapa gugus pelindung tidak melindungi gugus karbonil pada ester tetapi melindungi gugus keton? Baik, alasan saya memilih hal ini untuk dijadikan permasalahan adalah karena saya penasaran mengapa jika dalam suatu gugus terdapat gugus fungsi, mengapa gugus pelindung itu hanya dapat melindungi gugus mengapa dalam suatu gugus fungsi, gugus pelindung itu tidak dapat melindungi kedua gugus yang ada dalam gugus fungsi tersebut. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.